Bener-bener nih anak ya, bukannya belajar. Woi! Ibut, kamu main handphone mulu. Orang pada belajar tahu gak? Si emak, siapa yang main HP? Ini lagi belajar tahu? Mana bisa belajar di handphone? Si emak, orang sekarang belajar pada pakai HP tahu? Nggak kayak emak, kan kalau belanja aja. Yang bener kamu. Si emak nggak percaya. No, sekarang ada Sigma Smart Study. Nah, bener banget nih apa yang Ibu bilang. Mulai sekarang kamu bisa belajar dari rumah atau dari mana aja lewat gadget kamu. Bisa lewat HP, laptop, atau apapun gadgetnya, tetap bisa selalu belajar. Tetap semangat belajarnya ya. Bersama channel pembelajaran Sigma Smart Study, kita bisa belajar dari mana aja. Oh, Ketahuan deh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Masih semangat tentunya belajarnya ya. Kali ini bersama Kak Febri kita akan belajar materi mengenai aljabar. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe channelnya, lalu like videonya, klik loncengnya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke, sudah siap belajar? Yuk kita mulai belajarnya. Apakah pengertian dari aljabar? Aljabar adalah bentuk matematika yang menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum kita ketahui. Jadi, kita menggunakan huruf-huruf tertentu untuk mencari bilangan yang belum kita ketahui. Seperti apa contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh aljabar. Misalkan 3x. X adalah bilangan yang belum kita ketahui, maka kita tuliskan dengan huruf X. Atau 3x plus 2. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk aljabar lainnya. Nah, sekarang yuk kita bahas apa saja sih bagian dari bentuk aljabar. Bagian dari bentuk aljabar yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Biasanya memakai lambang huruf, bisa huruf apa saja ya, bisa A, B, C, sampai Z, apapun boleh. Contohnya, 3x plus 2 sama dengan 8. X adalah variabel. Variabel dalam suatu bentuk aljabar bisa dalam bentuk bilangan berpangkat. Contohnya pada 3x pangkat 2 min 5. X pangkat 2 adalah variabel. Selanjutnya bagian-bagian bentuk aljabar yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah suku yang berbentuk bilangan dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Contohnya, pada 3x plus 2, maka konstantanya adalah bilangan 2. Bagian dari bentuk aljabar yang berikutnya adalah koefisien. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Contoh, pada persamaan berikut ini, 3x plus 2. Maka koefisien adalah bilangan 3. Jadi bilangan 3 atau koefisien itu adalah bilangan yang menyertai suatu variabel. Nah, jadi bagian-bagian dari bentuk aljabar tersebut bisa juga kita sebut sebagai suku. Suku adalah variabel beserta koefisien atau hanya konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau operasi selisih. Contoh, 3x plus 2, maka 3x dan 2 itu adalah suku-suku dari persamaan atau bentuk aljabar tersebut. Contoh lainnya adalah pada bentuk aljabar berikut ini, x kuadrat min 10, maka x kuadrat dan 10 adalah suku-sukunya.
Suku pada suatu bentuk aljabar terbagi menjadi suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis dan suku tidak sejenis? Suku-suku dikatakan sejenis apabila memuat variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Sebaliknya, jika variabel dan pangkatnya berbeda, maka disebut suku-suku tidak sejenis. Seperti apa sih contohnya suku sejenis dan suku yang tidak sejenis? Yuk kita simak satu persatu contohnya. Contoh yang pertama, 7x, 4x, dan 5x memiliki variabel yang sama yaitu x. Maka ketiganya kita sebut sebagai suku sejenis. Lalu contoh yang kedua, 5x pangkat 2, 6x pangkat 2, dan 7x pangkat 2. Ketiganya memiliki variabel dengan pangkat yang sama dan ketiganya kita sebut sebagai suku-suku yang sejenis. Lalu perhatikan contoh yang ketiga, 4xy pangkat 2, 5x pangkat 2y, dan 5x pangkat 3y. Ketiganya memiliki variabel yang sama x dan y, tetapi pangkat-pangkatnya berbeda. Jadi contoh nomor 3 ini adalah contoh suku yang tidak sejenis. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Bentuk aljabar terdiri dari bagian-bagian yang disebut sebagai suku. Suku bisa berupa koefisien dan variabel, bisa juga berupa konstanta. Berikutnya yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Pada bentuk aljabar x kuadrat min 2x min 5, koefisien-koefisiennya adalah... Nah, perhatikan dulu bentuk aljabarnya ya. X kuadrat min 2x min 5. Koefisien adalah angka-angka yang menyertai variabel. Jadi untuk x pangkat 2 atau x kuadrat koefisiennya adalah 1, min 2x koefisiennya adalah minus 2. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Bentuk min 6x kuadrat min x plus 4y. Tentukanlah variabel-variabelnya. Variabel adalah huruf-huruf yang terdapat pada suatu bentuk aljabar untuk menggantikan bilangan-bilangan yang belum kita ketahui. Jadi dalam bentuk aljabar di atas ada 3 variabel yaitu x kuadrat, x, dan y. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa kita lakukan pada suku-suku yang sejenis atau suku dengan variabel dan pangkat variabel yang sama. Caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangi koefisien-koefisien pada suku-suku yang sejenis. Nah, supaya lebih mudah, yuk kita perhatikan contoh soalnya. Yuk kita coba sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 2A ditambah 4B ditambah 3A. Kita lihat nih, yang sama variabelnya adalah A. Berarti yang kita jumlahkan adalah koefisien-koefisien dari A. Supaya lebih mudah kita bisa dekatkan suku-suku dengan variabel A. Lalu kita jumlahkan koefisien-koefisien A, 2 ditambah 3. 2 ditambah 3A ditambah 4B. Jadi, kalau kita sederhanakan 5A plus 4B. Contoh soal berikutnya adalah 5XY min XY ditambah 3. 5XY dikurang XY berarti 5 dikurang 1, 4XY ditambah 3. Hasilnya adalah 4XY plus 3. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah hasil dari dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 ditambah dalam kurung 4x pangkat 2 dikurang 5x plus 1. Operasikan variabel-variabel yang sama. 2x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2. Min 3x min 5x. Konstanta plus 2 plus 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 ditambah 4x pangkat 2. Hasilnya adalah 6x pangkat 2. Lalu min 3 min 5x hasilnya adalah min 8x. Lalu konstanta plus 2 plus 1 hasilnya adalah plus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 6x pangkat 2 min 8x plus 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukanlah hasil dari min 4P pangkat 2 plus 3PQ min 2 min 6P pangkat 2
plus 8PQ min 3. Seperti biasa, operasikan variabel-variabel yang sejenis. Min 4P pangkat 2, min 6P pangkat 2. Plus 3PQ plus 8PQ, lalu min 2, min 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 4 min 6P pangkat 2 itu adalah min 10P pangkat 2. 8 plus 3PQ itu adalah 11PQ. Lalu konstanta min 3 min 2 hasilnya adalah minus 5. Jadi kita peroleh hasil akhirnya adalah min 10P pangkat 2 plus 11PQ min 5. Berikutnya, kita akan membahas mengenai operasi perkalian pada aljabar. Yang pertama akan kita bahas adalah mengalihkan konstanta dengan bentuk aljabar. K dikali AX sama dengan KAX. Bisa juga dengan bentuk K dikali dalam kurung AX plus B sama dengan KAX plus KB. Contohnya adalah sebagai berikut. 4 dikali dalam kurung 3A min B sama dengan 4 dikali 3A dikurangi 4 dikali B. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 12A dikurang 4B atau 12A min 4B. Selanjutnya kita akan mengalihkan suku 2 dengan suku 2. Suku 2 adalah suku dalam aljabar yang memiliki dua variabel. Contohnya adalah X plus Y. Sebagai contoh adalah kita mengalihkan X plus Y dikalikan dengan X plus Y juga. Caranya adalah kita kalikan satu persatu. X dengan X, kemudian X dengan Y, lalu Y dengan X, dan Y dengan Y. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah X pangkat 2 plus 2XY plus Y pangkat 2. Yuk kita langsung coba contoh soalnya. Dalam kurung X plus 1 dikalikan dalam kurung 2X plus 1. X dikalikan dengan 2X menjadi 2X pangkat 2. Lalu X dikalikan dengan 1, X. Kemudian 1 dikalikan dengan 2X, hasilnya adalah 2X. Dan terakhir 1 dikalikan dengan 1, hasilnya plus 1. Lalu untuk variabel yang sama kita jumlahkan. X dengan 2X kita jumlahkan menjadi 3X, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2X pangkat 2 plus 3X plus 1. Berikutnya, perkalian antara suku 2 dengan suku 3. Caranya adalah dengan mengalihkan semua variabel di suku pertama dengan variabel-variabel di suku kedua. A dikalikan dengan C, A dikalikan dengan D, A dikalikan dengan E, lalu B dikali dengan C, B dikalikan dengan D, dan B dikalikan dengan E. Hasilnya kita jumlahkan semuanya antara variabel-variabel yang sejenis. Supaya lebih mudah, yuk kita lihat langsung contoh soalnya. Tentukanlah hasil dari dalam kurung 2X min 1 dikalikan X kuadrat min 2X plus 4. Kita kalikan satu persatu, 2X dikali X kuadrat hasilnya 2X pangkat 3. Lalu 2X dikalikan min 2X hasilnya min 4X kuadrat. 2X dikali 4, 8X. Min 1 dikali X kuadrat adalah min X kuadrat. Min 1 dikali min 2X adalah plus 2X. Min 1 dikalikan plus 4 hasilnya adalah min 4. Lalu kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Min 4X pangkat 2 min X pangkat 2. Lalu plus 8X plus 2X. Maka kita akan peroleh hasil akhirnya adalah 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 10X min 4. Berikutnya kita akan membahas mengenai pembagian aljabar. Operasi pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi biasanya operasi pembagian aljabar dituliskan dalam bentuk pecahan. Kemudian yang dapat dibagi atau disederhanakan adalah suku-suku dengan variabel yang sama. Yang pertama akan kita bahas adalah pembagian aljabar satu suku. Pembagian aljabar satu suku dapat dinyatakan sebagai berikut.
P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P berpangkat M min N. Kemudian P pangkat M kali Q pangkat M dibagi P pangkat N dikali Q pangkat N bisa dituliskan P berpangkat M min N dikali Q berpangkat M min N. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. A pangkat 7 dibagi 2A pangkat 4. Koefisien A pangkat 7 adalah 1, sementara koefisien A pangkat 4 adalah 2. Jadi, kita peroleh koefisiennya adalah 1/2. Kemudian, A pangkat 7 per A pangkat 4. Seperti rumus yang tadi, kita bisa gunakan A berpangkat 7 min 4. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 1/2 A pangkat 3 atau bisa dituliskan A pangkat 3/2. Selanjutnya kita akan membahas pembagian aljabar lebih dari satu suku. Pembagian aljabar lebih dari satu suku bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Contohnya, X pangkat 2 plus 9X plus 18 dibagi X plus 6. Pembilangnya kita faktorkan. X pangkat 2 plus 9X plus 18 jika difaktorkan menjadi X plus 6 dikali X plus 3. Mengapa harus difaktorkan? Supaya X plus 6-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah X plus 3. Cara berikutnya adalah dengan cara bersusun ke bawah. Kita lihat contoh soalnya ya. M pangkat 2 plus 5M min 50 dibagi M plus 10. Pertama yang kita bagi adalah M pangkat 2 plus 5M dibagi M plus 10. Hasilnya adalah M. Kemudian M dikalikan dengan M plus 10, kita peroleh hasilnya adalah M pangkat 2 plus 10M. Kita kurangi, hasilnya min 5M min 50, lalu dibagi dengan M plus 10. Hasilnya min 5, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah M min 5. Selanjutnya kita akan mencari FPB dan KPK aljabar. Contoh soal, tentukanlah FPB dari 8A pangkat 2B pangkat 3 dan 12A pangkat 5B pangkat 3. Caranya, pertama ambil bilangannya terlebih dahulu dan buat pohon faktornya. 8 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Sehingga faktorisasi prima dari 8A pangkat 2B pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 A pangkat 2B pangkat 3. 12 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Jadi faktorisasi prima dari 12A pangkat 5B pangkat 3 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali A pangkat 5B pangkat 3. Lalu bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari keduanya? Cara menentukan KPK adalah dengan cara ambil semua faktor yang sama maupun yang tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, ambillah pangkat yang terbesar. Jadi KPK dari 8A pangkat 2B pangkat 3 dan 12A pangkat 5B pangkat 3 adalah 2 dengan pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 3, kemudian 3, lalu A dengan pangkat yang terbesar yaitu A pangkat 5, dan B dengan pangkat yang terbesar yaitu B pangkat 3. PK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 A pangkat 5 B pangkat 3 atau 24 A pangkat 5 B pangkat 3. Berikutnya bagaimana cara menentukan FPB-nya? Ambil faktor yang sama saja dan jika faktor yang sama memiliki pangkat yang berbeda, ambil yang terkecil. Jadi FPB dari 8A pangkat 2B pangkat 3 dan 12A pangkat 5B pangkat 3 adalah ambil faktor yang sama yaitu 2 dengan pangkat terendah yaitu 2 pangkat 2. Kemudian A ambil pangkat yang terendah A pangkat 2 dan B pangkat 3. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 3 atau 4 A pangkat 2 B pangkat 3. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai kita bahas. Jika belum paham, disimak lagi berulang-ulang videonya ya. Tetap semangat terus belajarnya, tetap belajar dari rumah dan belajar dari mana aja bersama Sigma Smart Study.